Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah hidup waliullah yang mati terlindas truk tinja gara-gara bersalah kepada ibunya. Waliullah adalah kekasih Allah yang punya keistimewaan di sisi Allah. Wali Allah sangat beraneka ragam macam jenisnya, mulai dari level, makom, tingkah laku, bagaimana cara ia bisa mendapat gelar wali, amalan, hingga pakaian yang mereka kenakan. Bahkan sebagian waliullah memiliki perilaku aneh yang biasa disebut jazab. Sebutan itu muncul karena sang wali telah kehilangan akal sehat. Namun, di tengah itu semua ternyata wali memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wali Allah yang akan diceritakan dalam video kali ini. Kekasih Allah itu bernama Kimin. Beliau bukan keturunan kiai secara langsung. Kedua orang tuanya adalah orang biasa, tak punya pengaruh berarti, terutama masalah agama di masyarakat. Ibunya petani dan ayahnya seorang pegawai negeri sipil. Sejak kecil, tak ada tanda-tanda atau isyarat bahwa kelak Gus Kimin akan bergelar waliullah, kecuali satu tanda, yaitu jari kelingking beliau berluas 4. Sejak kecil Gus Kimin memiliki tingkah pola aneh atau tak normal. Memang, secara fisik bisa dikatakan ganteng. Sebagian cewek yang kenal dia, ada yang mengatakan beliau cowok manis. Tak hanya itu, Gus Kimin ini punya badan berpostur tinggi, gagah, dan gempal. Tak pelak lagi banyak cewek yang terpesona padanya. Bahkan saat usia 32 tahun pun, beliau masih mampu memancarkan kerupawanan yang bikin gadis kepincut. Kisah hidup Gus Kimin ini sangat aneh. Beliau punya perilaku menyimpang sejak kecil. Tak punya teman, tak disukai guru, tak disukai orang tua teman-teman sekelasnya. Pada dasarnya hampir semua orang tak suka padanya. Akibatnya, Gus Kimin cenderung menyendiri, tak bisa dikumpulkan bersama-sama dengan yang lain. Beliau selalu gagal dalam berkomunikasi dengan teman sekolahnya, tak pernah nyambung saat diajak ngobrol. Gus Kimin sejak kecil punya teman sedikit sekali. Hanya orang-orang yang punya kesabaran ekstra serta orang-orang yang juga punya teman sedikitlah yang bisa menjadi teman dekatnya. Beliau sering menjadi pusat bully teman-temannya. Bahkan orang tua Gus Kimin, yaitu ibunya, juga tak kalah parah dalam membuli. Setiap hari, setiap saat, bila ibunya mendapati beliau membuat kesalahan kecil terlebih yang besar, Gus Kimin akan mendapatkan bentakan yang sungguh dahsyat. Ibunya Gus Kimin memang tak suka pada beliau. Entah apa alasannya. Gus Kimin saat kecil tak tahu mengapa beliau diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kasih sayang kurang, uang saku kurang, senyuman kurang, kelembutan kurang, dan kurang-kurang yang lainnya seringkali didapati oleh Gus Kimin. Sedang saudaranya yang lain selalu memperoleh perhatian, pembelaan, dan fasilitas lebih dari sang ibundanya. Bahkan celana dalam pun tak pernah dipakai oleh Gus Kimin saat SD hingga SMA. Bisa dikatakan, masa kecil Gus Kimin kurang begitu mengembirakan. Masa kecil penuh traumatik
banyak hal yang ia lewati penuh dengan kepedihan hati. Beliau seringkali mendapati kedua orang tuanya bertengkar hebat. Sosok ibundanya yang sebenarnya ia sayangi begitu nampak berani dan mentang-mentang pada ayah andanya. Saat pertengkaran terjadi, sikap durhaka pada suami begitu dinampakkan ibunya di depan mata beliau secara terang-terangan. Sejak kecil hingga dewasa, Gus Kimin punya cita-cita dan harapan sendiri, tapi orang tuanya tak mendukung sama sekali. Orang tuanya tak mampu memahami kemauan sekaligus kemampuan yang dimiliki beliau. Segala apa yang diusulkan oleh Gus Kimin hampir semuanya ditolak mentah-mentah, kecuali bila usul itu bisa menguntungkan bagi orang tuanya serta saudaranya, baru orang tuanya setuju. Menghadapi kenyataan itu, tentu beliau mengalami kegundahan, tekanan, dan rasa bersalah pada diri sendiri. Singkat cerita, Gus Kimin sudah dewasa. Para tetangga bahkan saudara hingga ibunya sendiri makin tidak suka pada Gus Kimin. Perilaku Gus Kimin yang nampak sok benar sendiri, rogan, semuanya sendiri, begitu tergambar di mata mereka semua. Di mata mereka beliau adalah anak yang durhaka pada ibunya, anak yang melupakan ibunya, terlebih setelah menikah. Kesan anak durhaka begitu kentara. Orang-orang yang tak suka Gus Kimin juga ikut membumbuinya. Entah apa alasannya. Setelah menikah pun ibunya tetap mengusik kehidupan rumah tangga Gus Kimin. Padahal kedua orang tua dan saudara-saudaranya sudah lama hidup berkecukupan. Seharusnya mereka mensyukuri keadaan yang mereka alami, bukan malah menuntut lebih pada Gus Kimin, di mana beliau sudah mulai melepaskan diri dari kehidupan masa lalunya yang kelam bersama keluarganya itu. Nyatanya, sang ibu masih mengerecoki rumah tangga beliau, walau sebenarnya Gus Kimin dalam setahun setidaknya 4 kali selalu mengunjungi kedua orang tuanya. Gus Kimin, beliau memang orang cuek. Meski ibunya menyebar gosip tentang Gus Kimin terkait dirinya yang punya kesalahan pada orang tua dan saudaranya, sehingga pantas dilabeli anak durhaka, tapi beliau tak ambil pusing. Meski saudara iparnya, yaitu suami dari saudari beliau, juga ikut menyebar kabar tak sedap terkait Gus Kimin pada para tetangga, tapi beliau juga tidak mau repot-repot berklarifikasi pada para tetangga. Beliau memang sosok manusia yang tak pandai bersandiwara, menjilat, dan mengambil hati seseorang. Gus Kimin bertekad ingin meninggalkan masa lalunya secara fisik dan batin, termasuk meninggalkan tetangganya yang tak suka pada beliau. Ia ingin move on dari kenangan masa lalu yang traumanya masih melekat hingga sulit dilupakan. Namun nyatanya, kebahagiaan dirinya sekarang ini, terutama pada saat setelah menikah, tak bisa membuat ibu dan saudara-saudaranya hidup tenang. Mereka ingin Gus Kimin harus hidup sengsara dan tak bahagia sebagai wujud pembalasan sikap durhaka pada orang tuanya. Ibunya memang sosok wanita yang pandai bersandiwara, jago mengarang cerita, mahir membolak-balikkan fakta, serta mampu tampil dan bicara yang beda pada setiap orang. Bahkan pada anak-anaknya sendiri pun juga begitu. Dapat dibilang, kedua orang tua Gus Kimin memang tak bisa mendidiknya, memang tidak bisa mendidik anaknya, tak mampu membuat anak-anaknya hidup rukun atau saling menjaga dan mereka satu sama lain. Sejumlah anaknya terkotak-kotak, saling ngeblok satu sama lain. Hanya Gus Kimin
yang tak punya kubu. Mengetahui posisi beliau yang seperti di atas, Gus Kimin merasa bersalah pada Gusti Allah. Beliau merasa tak pantas lagi hidup di dunia ini, sebab hidupnya hanya membuat susah dan gelisah orang tua dan saudara-saudaranya, para tetangga, dan orang yang ia kenal pun ikut-ikut mengelus dada karena dirinya dianggap sebagai anak durhaka. Akibatnya, beliau memutuskan untuk berdoa pada Allah SWT agar nyawanya diambil saja. Dengan itu, beliau berharap kehidupan orang yang membencinya jadi tenang. Gus Kimin ingat pada perkataan temannya yang S1 dan S2 mengambil bidang tafsir hadis, yakni terkait dengan orang yang mengetahui keadaan dirinya sudah tak memungkinkan untuk hidup wajar atau normal, boleh meminta pada Allah untuk segera dimatikan, sebab katanya kehidupannya tak akan lebih baik. Sebab itulah katanya kehidupannya tak akan lebih baik dari matinya. Setelah mantap dengan itu, beliau setiap sepertiga malam berdoa agar segera dimatikan dengan alasan agar kehidupan orang-orang di sekitarnya tak menjadi buruk gara-gara dirinya masih hidup. Selain memohon mati, beliau juga berharap ampunan dosa dan kehidupan yang membahagiakan di alam kubur maupun pada mahsyar hingga dimasukkan ke surga. Itu saja doa-doa yang beliau lantunkan sehari-hari. Bagi Gus Kimin, berita kematiannya akan sangat membahagiakan hati keluarga serta tetangganya. Beliau sudah mempertimbangkan secara masak dari fenomena yang beliau alami serta dari bisikan hati yang terus menggoda untuk segera menuju alam kubur, supaya tatanan yang ada tidak bergejolak parah. Beberapa waktu kemudian, doa itu terkabul. Gus Kimin mati terlindas truk sedot AC, sedot WC. Saat beliau naik sepeda motor sambil berzikir istighfar, beliau diseruduk oleh truk itu, lalu ban belakang melindas kepalanya. Beliau langsung meninggal di saat sedang mengingat Allah. Kematian yang Gus Kimin inginkan dipenuhi oleh Allah SWT. Namun, setelah nyawa terangkat, Allah memberi kabar yang menggembirakan padanya, kabar yang tak ia sangka-sangka. Gus Kimin saat di dalam kubur diberitahu malaikat bahwa ia diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali. Langsung saja beliau meneteskan air mata sambil bertanya, "Ya, mengapa aku diangkat jadi wali? Bukankah aku anak durhaka?" Malaikat menjawab, "Allah mengangkat Anda jadi wali karena doa Anda yang tulus. Karena itu semua demi kebaikan orang tua, saudara, dan para tetangga lainnya." Kemudian, beliau disandingkan dengan orang-orang soleh serta waliullah lainnya. Di alam barzah itu, beliau mengobrol dengan aulia atau para wali sambil berkenalan. Wali satu bertanya pada wali Kimin, "Kenapa Nak Kimin bisa mencapai makom wali? Apa gerangan yang membuat Allah begitu mengasihi Nak Kimin?" Wali Kimin, "Saya diangkat jadi wali karena doa yang permohonannya sama dan sering saya lantunkan secara rutin setiap malam. Dan doa yang bukan berasal dari hawa nafsu, tapi karena demi kebaikan bersama." Wali kedua menyanggah, "Yang benar, Min. Aku juga sering mendoakan orang tuaku.
muridku dan guruku. Bukankah itu juga tanda atau tanpa hawa nafsu? Tapi Gusti Allah mengangkat aku jadi wali bukan karena itu. Wali ketiga menimpali. Mungkin doamu itu mengandung modus. Nah, modus itulah yang gak disukai Allah. Sambil tertawa menggoda. Wali satu bertanya lagi, terus amalan apa yang pernah Nak Kimin lakukan di saat hidup? Wali Kimin, saat SMA saya sering puasa Senin Kamis. Kadang sholat duha serta tahajud. Saat di asrama selalu sholat berjamaah 5 waktu tanpa bolong, dan kadang zikir. Saat menjelang akhir kuliah hingga kadang berzikir. Saat menjelang akhir kuliah hingga sebelum menikah, saya melakukan 5 amalan rutin, yakni puasa Nabi Daud, sholat duha, sholat malam, dan zikir, dan mendoakan kedua orang tua, teman, murid. Zikir dan guru-gurunya. Semuanya saya lakukan secara rutin setiap hari, kadang bolong, tapi selama 1 bulan utuh saya pernah melakukan semua amalan itu tanpa jeda. Wali kedua ikut bertanya, dengar-dengar kamu itu dikenal sebagai anak durhaka pada Ibu Min. Kok bisa-bisanya Gusti Allah mengangkatmu jadi wali Allah? Wali Kimin berkata, saya memang menyalahi ibu saya, tapi saya bukanlah anak durhaka. Saya menyalahi ibu karena saya tak dapat menuruti kemauan ibu saya, yang membuat saya bingung dan pusing, sebab seringkali ibu saya akan mengejek, mencela, bahkan menyalahkan saya setiap kali saya gagal memenuhi keinginan hatinya. Tapi di dalam hati saya tetap sayang pada ibu, sebab menyayangi ibu itu perintah Allah. Saya bukan anak durhaka, sebab saya tak pernah menyalahi ibu. Saya menyalahi ibu saya ketika ibu saya baik pada saya. Bukannya yang namanya anak durhaka itu adalah anak yang menyalahi aturan ibunya, padahal ibunya baik. Wali tiga menimpali sambil menggoda, tapi kok begitu aneh, kenapa matimu terlindas truk di sudut WC? Itu kan gak keren banget. Kimin menjawab, mungkin itu cara Allah untuk merendahkan raga dan fisik saya di depan makhluknya. Meski raga dan fisik saya di depan makhluknya, meski secara batin dan ruh ternyata Allah meninggikan derajat sehingga saya bisa berjumpa dengan orang-orang soleh di alam kubur ini, serta supaya kematian yang seperti itu bisa menjadi pelajaran bagi orang yang buta. Akhirnya Wali Kimin hidup bahagia di alam kubur sesuai dengan permintaan yang beliau idam-idamkan. Ditambah bonus lagi, yaitu saat di pada masa nanti beliau dijanjikan akan berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad SAW. Sungguh kebahagiaan berlipat-lipat yang tak sembarang orang bisa melampauinya dengan mudah. Demikianlah kisah tentang waliullah kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi